Kita lanjut ke yang sudah terverified, ya, yang sudah diakui oleh Instagram sebagai seorang influencer nih. Uh, Pertanyaannya sama, berat tidak menjadi seorang influencer dan butuh modal banyak atau tidak? Mungkin Anda Ima7 bisa langsung. Ya, kalau saya itu mirip sih sama Deng Faki itu kesabaran memang. Dan kalau misalnya ya dulu kan tidak ada itu istilahnya orang mau bercita-cita dan jadi influencer, tidak ada. Orang dulu itu ya istilahnya mencoba mengeluarkan atau mengekspresikan karya-karyanya gitu. Akhirnya makin lama makin banyak fansnya, akhirnya kemudian terkenal dan dikategorikan influencer karena bisa mempengaruhi orang gitu. Ya, jadi kalau sekarang ya memang itu sudah bisa jadi salah satu istilahnya cita-cita ya, karena memang cukup menjanjikan untuk menjadi seorang influencer dengan apalagi dengan semakin maraknya sekarang brand-brand yang baru, terus semakin perusahaan-perusahaan juga sudah semakin melek dengan dunia digital. Yang kalau kita bicara saja di Makassar ya, kalau kita bicara seleb-seleb yang mungkin teman-teman hadir di sini yang di Makassar sudah kenal, hampir semuanya itu sudah menjadi ambasador gitu. Jadi sangat jarang sekali yang kita temukan salah satu misalnya influencer atau selebgram yang belum jadi ambasador. Nah, ini langka sekali. Nah, cuma mungkin ada beberapa yang masih belum karena mereka berpikir ya masih tahan-tahan dulu lah. Kayak saya kan mungkin masih nahan-nahan dulu Kak, kalau misalnya diminta Kak jadi ambasador, tunggu dulu, pikir-pikir dulu gitu. Karena memang itu bukan tujuan utama gitu. Karena kita ada bisnis yang betul-betul dikerjakan, takutnya nanti ada konflik interest. Nah, kalau dibilang mahal, sebenarnya tidak. Jadi saya kasih tahu mungkin ini bocoran lah buat teman-teman yang mau jadi influencer. Jadi kuncinya itu jangan rate-nya dulu, sebentar. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Ya kalau kita bicara rate nanti sebentar saya bahas rate juga ya, kita bicarakan rate juga. Oke. Jadi yang awal dulu nih kalau teman-teman yang baru mau jadi influencer. Nah, banyak teman karena memang jadi influencer itu sudah cukup atau selebgram lah ya, itu sudah cukup menjanjikan di saat sekarang. Jadi banyak orang yang mau jadi itu. Cuma masalahnya tadi seperti dibilang sama Coach Paki bahwa banyak orang tidak sabar sampai apa akhirnya beli followers lah, terus ikut like for like lah, terus ikut comment for comment ya, macam-macam lah trik-triknya teman-teman untuk bisa istilahnya membooster supaya bisa mendapatkan gelar sebagai influencer atau selebgram. Padahal kembali ke awal bahwa influencer itu adalah bisa mempengaruhi orang. Nah, pertanyaannya gimana caranya mau mempengaruhi orang kalau followersnya aja dibeli gitu. Ya, siapa sih yang mau dia pengaruhi sementara yang follow dia aja semua robot gitu. Nah, jadi saya kasih satu saran pertama, baik bisnis ya, saya tahu baik bisnis atau mungkin personal, jangan sekali-sekali beli followers. Sorry kalau ada penjual followers di sini tersinggung, nggak apa-apa Ji ya, karena saya bicara faktanya bahwa karena kenapa? Kalau kita beli followers, otomatis algoritma dari followers kita itu berubah gitu. Ya, yang tadinya misalnya kita segmentasi marketnya itu fokus Makassar dan carinya mungkin segmentasi kita itu laki-laki, ya itu akhirnya jadinya acak. Pada saat kita nanti misalnya mau upscale, itu jadinya berat karena algoritma dari profil kita itu teracak. Nah, saya share sedikit, mungkin kemarin saya sempat terblok Instagram saya gitu ya. Pas terblok ya teman-teman bilang bagaimana Mini beli mau kok akun banyak begitu, sarankan beli A, suruh beli akun yang sudah jadi, suruh beli follower. Tapi saya bilang enggak, biar bisa bikin yang baru. Kalaupun memang saya enggak bisa balik ke Instagram saya yang ini, ya udah saya mulai dari awal aja, enggak apa-apa gitu. Nah, kenapa? Karena justru mungkin saya lebih senang karena mungkin di akun saya yang sekarang itu sudah banyak orang-orang yang follow saya tapi sudah tidak aktif. Ya kan, jadi akhirnya menurunkan engagement rate karena nilainya terlalu tinggi, sementara yang aktif itu kurang gitu. Jadi teman-teman yang baru mau mulai sekarang untuk menaikkan itu sebenarnya kalau saya sih bilang termasuk privilege, jadi bisa dapat kesempatan untuk betul-betul merapikan istilahnya strateginya untuk menjadi influencer. Nah, setelah kita kalau misalnya udah sabar ya, perbanyak pergaulan, terus coba bahas topik-topik tertentu, itu penting sekali karena nggak guna. Saya kasih tahu gini, nggak guna kalau kita mau jadi seorang influencer, terus misalnya mau pakai nge-ads misalnya atau ngiklan, itu nggak berguna gitu.
Paling paling banter kalau mau misalnya mau boost kolaborasi, bagi-bagi giveaway, ya kan? Itu cara paling mudah untuk menaikkan follower. Cuma pertanyaannya lagi, mau ndak kita punya pengikut itu semua adalah ahli giveaway gitu, ya kan? Jangan sampai akhirnya jadinya tidak bermanfaat. Semua yang follow banyak followernya ratusan ribu misalnya, tapi yang follow semua itu ya akun-akun yang mengejar giveaway gitu kan gitu. Nah ini juga yang harus teman-teman segmentasi. Nah ini akhirnya kita berbanding lurus lah masalah red gitu. Nah, kenapa brand sekarang itu pintar-pintar dan agensi-agensi juga sudah jauh lebih cerdas gitu. Nah, banyak yang mungkin followersnya sampai jutaan, tapi rate-nya jauh lebih rendah dibanding rate influencer yang followersnya mungkin cuma puluhan K. Kayak gitu. Itu sering terjadi gitu. Ya, kenapa? Karena ya yang jutaan itu ya mungkin ya salah satunya itu tadi followersnya mungkin ya ahli giveaway kah atau mungkin robot ya kan, jadi akhirnya tidak terjadi awareness yang diinginkan. Karena gini, brand sekarang itu sudah mulai cerdas dalam artian mereka tidak pernah peduli dengan angka, itu yang pertama ya. Mereka itu hanya peduli dengan yang namanya interaksi gitu, dan mereka juga tidak peduli bahwa bukan misalnya saya brand, saya mengendorse influencer itu bukan tujuannya bukan untuk menciptakan sales, tapi cuma mau menyampaikan bahwa saya punya brand ini ada loh di sini gitu. Karena kalau sales itu funnel-nya lain lagi gitu, ya. Jadi, nah sekarang sekuat apa sih influencer gitu? Nah kalau sekarang kita lihat ya influencer-influencer yang hebat, kalau misalnya di Makassar ada kok beberapa saya kenal dengan teman-teman influencer yang followersnya mungkin ya kalau di kategori selebgram tidak terlalu banyak, tapi sekali dia posting sesuatu itu betul-betul konversinya ada gitu, bahkan boleh dikategorikan tinggi gitu. Nah ada juga yang teman saya yang followersnya jauh ratusan K dan bahkan mungkin jutaan, tapi kalau mau dibilang konversinya saat dia mempromosikan sesuatu itu tidak ada gitu. Nah jadi kalau dibilang mahal atau tidak ya sebenarnya itu relatif ya, relatif. Karena seiring berkembangnya, sekarang itu kalau kita udah followers punya 3.000 saja, brand itu sudah berani masuk gitu. Ya. Jadi nggak usah terlalu mau yang mau 10.000 tapi fake, mending 3.000 aja tapi original semua gitu. Nah itu penting. Jadi makanya tadi dibilang Coach Faki bahwa sabar, benar sabar, harus sabar. Prosesnya untuk menuju ke sana itu betul-betul butuh konsistensi. Sama satu lagi saya kasih tip, yaitu kalau misalnya kenal agensi, ya kalau memang mau jadi influencer, gabunglah sama agensi. Karena kenapa? Di agensi itu bakal sering ada pertemuan antara sesama influencer. Nah, kadang di situ terjadilah namanya cross promote gitu. Jadi saling mempromosikan. Nah, itulah yang bisa menyebabkan kita bisa naik dari yang biasa-biasa saja bisa jadi kategori influencer atau mungkin selebgram ya gitu. Jadi itu jalur paling mudah. Kalau mau bangun sendiri ya udah karyanya harus nunggu momen kapan viral. Kita kan kadang kalau kreator ya udah create aja terus gitu. Kita nggak tahu kapan itu tiba-tiba ternyata postingan 6 bulan yang lalu baru viral sekarang gitu. Itu sering terjadi gitu. Kayak saya biasa lihat postingannya Coach Faki. Wah ini perasaan postingan tahun lalu tiba-tiba masuk FYP saya gitu. Ya udah saya like lagi gitu. Dan itu kan kita tidak tahu gitu. Jadi intinya kalau dibilang budget biaya itu relatif. Kalau mau cepat mau semakin menghemat ya itu tadi, selain konsistensi cari agensi atau cari perkumpulannya itu teman-teman selebgram ya, bergaul di sana gitu. Kayak kita nih sini kayak saya kan punya agensi juga. Ya lumayan lah, biasa teman-teman kita kalau kita lihat ada bibit-bibit baru nih, oh kayaknya ini cocok gitu, bisa kita ambil. Nah kita gabungkan, nah cepet sekali tuh kalau sudah gabung di agensi. Biasanya kita lihat yang tadinya misalnya segmentasinya dia kategori dari base kategori ya, misalnya kebanyakan orang di luar dari Makassar tiba-tiba gabung ke kita, Makassarnya jadi rame kayak gitu. Nah itu beberapa tips dan triknya sih. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan lain saya bisa jawab di next ini lagi dah. Oke, wah luar biasa sekali. Sudah dapat tips dan trik aja nih, ya.